Terima kasih Anda masih bersama kami di Prioritas Indonesia. Pemirsa, setelah merombak kabinet, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya siang ini. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap langsung dari Istana Negara Jakarta. Bianca, selamat siang. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi ratas yang ini akan membahas soal apa? Ya, selamat siang Jose dan pemirsa. Betul sekali bahwa tepatnya pada pukul 14.30 atau sekitar pukul setengah 3 siang nanti ini akan digelar rapat terbatas yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tetapi memang sejauh ini Jose dan pemirsa kami belum bisa mengkonfirmasi terkait dengan apa yang dibahas. Tapi bila kita lihat pada situasi saat ini, tepatnya pada Senin 8 September 2025 kemarin tengah dilaksanakan yakni adalah pelantikan sejumlah menteri di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Dan kalau kita lihat adanya juga kementerian baru di mana adanya Kementerian Haji dan Umroh yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menteri yang diduduki oleh Muhammad Irfan Yusuf dan juga wakil menteri yakni adalah Danhil Azhar Simanjuntak. Dan melihat begitu Jose dan pemirsa ada sejumlah perombakan atau perubahan diantaranya melihat begitu dari Kementerian Keuangan di mana Sri Mulyani begitu diganti oleh sosok Purbaya Yudi Sadewa dan juga Menteri Koperasi yang sebelumnya dijabat oleh Budi Ari saat ini diduduki oleh Ferry Juliantono yang menggantikan, dan juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya diduduki oleh Abdul Qadir Karding dan saat ini diganti oleh Muhtarudin. Dan ada dua tempat lagi Jose dan pemirsa yang saat ini memang untuk posisinya sendiri masih kosong begitu, karena kalau kita lihat ini belum ada pernyataan secara resmi dari Mensesnek ataupun dari pihak istana, di mana diantaranya keduanya adalah Menko Polhukam di mana yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan, tetapi memang saat ini posisinya sendiri masih kosong. Tetapi kalau kita lihat dari informasi yang ada bahwa penggantinya sendiri belum diumumkan karena kemungkinan akan ad interim, di mana Presiden begitu menyampaikan untuk sementara waktu akan menunjuk pejabat ad interim sambil menunggu keputusan secara definitif. Dan kalau kita lihat ada nama yakni adalah Syafri Samsudin yang sementara waktu yang disampaikan ini akan menjabat menjadi menteri ad interim atau menteri sementara begitu. Tapi memang saat ini kami sendiri pihak istana masih terus mencoba mengkonfirmasi terhadap Prasetyo Hadi ataupun pihak-pihak istana terkait dengan hal tersebut. Tetapi kalau kita lihat Jose dan pemirsa, tepatnya pada pagi hari tadi begitu ya, kami melihat ada undangan dari Kementerian Pertahanan, di mana dari undangan tersebut ada agenda terkait dengan koordinasi pertemuan dengan jajaran pegawai Kemenpolhukam. Dalam undangannya tersebut yang beredar di mana bahwa disampaikan bahwa Syafri Samsudin ini sebagai menteri ad interim begitu. Jadi memang kalau kita lihat kita tinggal menunggu begitu konfirmasi atau pernyataan yang akan disampaikan baik itu dari Mensesnek ataupun dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan posisi ini. Dan juga Jose dan pemirsa ada lagi kursi kosong yang memang sampai sejauh ini belum diduduki atau belum ada pihak yang menjabat, diantaranya terkait dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, di mana sebelumnya ini diduduki oleh Dito Aryo Tejo, tetapi memang sampai sejauh ini belum diumumkan begitu untuk penggantinya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada momen kemarin menyampaikan bahwa saat ini memang nantinya akan diumumkan, tetapi menteri tersebut memang sedang berhalangan hadir atau sedang berada di luar kota. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi seluruh pihak begitu. Siapa sosok yang akan menduduki menjadi Menpora? Karena kalau kita lihat Dito Aryo Tejo saat ini, dan kita akan menunggu begitu untuk siapa sosok yang akan menduduki menjadi Menpora maksud kami. Dan kalau kita lihat juga Jose dan pemirsa, tentu harapan dari Presiden Prabowo Subianto tentunya untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet ini tentunya diharapkan ini bisa mempererat begitu untuk solidaritas dari setiap anggota di Kabinet Merah Putih, dan juga untuk begitu seperti salah satu harapan yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tentunya diharapkan dia memerlukan para menteri-menteri yang bisa mendukung kerjasama begitu untuk program-programnya. Karena kalau kita lihat Jose dan pemirsa, ada banyak sekali program-program unggulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, diantaranya adalah makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih. Ini memerlukan menteri-menteri ataupun sosok-sosok yang mampu begitu untuk membantu Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat juga memang terkait dengan
harapan istana begitu melihat dengan adanya reshuffle ini tentunya untuk memprioritaskan terkait dengan penyelesaian masalah yang nyata, selanjutnya juga melakukan evaluasi terkait dengan kinerja dari setiap menteri dan juga mempertahankan kabinet yang solid serta kompak dan juga menindak tegas terkait dengan pejabat yang tidak sejalan begitu dengan Presiden Prabowo Subianto ataupun dari Kabinet Merah Putih ini. Dan kalau kita lihat juga tentunya reshuffle ini menandai begitu merespon terhadap dinamika publik yang terjadi pada saat-saat ini, dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dengan melakukan perombakan kabinet ini bisa menjadi simbol nyata untuk memperbaiki kembali begitu, karena melihat pada Oktober 2025 besok adalah menandai 1 tahun begitu dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya dengan perombakan ini diharapkan ini bisa membantu begitu untuk kinerja dari Kabinet Merah Putih ini lebih baik lagi, lebih mengutamakan masyarakat ataupun rakyat dengan situasi-situasi yang pernah terjadi pada saat ini. Tentu seperti yang saya sampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentu harapannya, besar harapan ini bisa tentunya bagi rakyat. Dan Jose serta pemirsa, memang saat ini kita akan menunggu untuk rapat terbatas yang sebentar lagi akan berlangsung, dan nantinya kita akan update seperti apa dan bahasan apa saja dan pihak-pihak siapa saja yang hadir pada siang hari ini. Jose. Baik, terima kasih rekan Bianca Sumendap atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.